Bab 42. Orang yang menyelamatkan Mo Zu adalah permaisuri. Pangeran. Permaisuri hanya seorang wanita lemah. Dia tidak tahu apa-apa. Jika pangeran ingin menghukum, hukum saja aku. Mohon ampuni dia. Fenger memohon dengan mata berkaca-kaca. Chu Xuanchen memberikan perintah kepada pengikut setianya. Pengawal, bawa pelayan ini pergi. Para pengikut setianya segera mendekat dan mengangkat Fenger seperti mengangkat anak ayam. Sekarang, tidak ada lagi yang melindungi Yun Ruoyue. Yun Ruoyue berkata, "Pangeran bajingan, jika kamu ingin memukul, pukul saja. Akan lebih baik jika kamu membunuhku. Ketika aku sampai di neraka, aku akan memberitahu Raja Yama tentang tindakan kejahatanmu dan membiarkan Raja Yama mengambil nyawamu juga." Sangat pandai bicara, tidak pernah dididik, Chu Xuanchen berkata dengan dingin. Mengarahkan cambuk peraknya ke wajah putih salju milik Yun Ruoyue. Bayangan besar seketika menyelimuti Yun Ruoyue. Yun Ruoyue menutup mata dengan pasrah dan dengan berani menunggu cambuk itu mengenainya. Tepat pada saat ini, sesosok bayangan hitam berlari mendekat dengan cepat. "Pangeran, mohon ampuni dia. Mo Zu sudah siuman." Dia mengatakan bahwa orang yang menyelamatkannya adalah permaisuri. Pada saat ini, cambuk Chu Xuanchen sudah meluncur menuju Yun Ruoyue. Dan pada jarak 0,01 mm dari wajahnya, tiba-tiba ia menariknya kembali dengan kuat. Saat ia menariknya kembali, karena gaya inersia, cambuk itu kembali memukul tubuhnya dan membuatnya mengerang. Apa yang terjadi? Chu Xuanchen menarik cambuknya kembali dan bertanya pada Molly. "Pangeran, Mo Zu sudah siuman. Keadaannya sangat baik. Bahkan telah makan bubur." Dia mengatakan bahwa permaisuri telah menyelamatkannya. Permaisuri membantunya mengeluarkan anak panah, membersihkan daging busuk dan nanah dari kakinya, memberinya obat, dan membungkus kakinya dengan perban, sehingga keadaannya membaik. Setelah mengatakan itu, Molly tidak berani percaya bahwa itu semua dilakukan oleh permaisuri. Dia melemparkan pandangan pada Yun Ruoyue dan menyadari permaisuri ini tetap tampak menyebalkan. Tapi di dalam hatinya, dia merasa sedikit bersalah dan tidak berani melihat mata permaisuri. Molly dan Mo Zu biasanya tenang menghadapi masalah, bukan seperti orang yang suka berbohong. Chu Xuanchen tanpa sadar melirik Yun Ruoyue sekilas dan bertanya dengan tak percaya. Dia menyembuhkan Mo Zu. "Aku tidak percaya dia mengerti ilmu pengobatan. Aku akan bertanya kepada Mo Zu dulu. Kalau begitu, bagaimana jika pangeran melepaskan permaisuri?" Molly melihat permaisuri terlihat sangat lemah dan seperti akan pingsan. Dia merasa sedikit kasihan. Seret dia ke Taman Qingzu. "Aku ingin tahu apakah dia benar-benar menyelamatkan Mo Zu atau mencelakai Mo Zu," kata Chu Xuanchen. Ketika mendengar ini, Molly merasa senang. Ini berarti pangeran setuju untuk melepaskan permaisuri. Dia segera memerintahkan pengawal untuk melepaskan permaisuri. Yun Ruoyue baru saja dipukul dengan cambuk dan bagian punggungnya sangat sakit. Ditambah dengan luka-lukanya sebelumnya, membuatnya tidak bisa berdiri. Melihat ini, Fenger segera maju untuk membantunya. Di perjalanan ke Taman Qingzu, Yun Ruoyue diam-diam memakan 2 tablet obat anti radang, membantu dirinya mengatasi peradangan agar luka tidak terinfeksi. Tak lama kemudian, Chu Xuanchen tiba di Taman Qingzu. Saat masuk ke dalam ruangan, dia melihat bahwa Mo Zu sudah siuman dan sedang duduk di tempat tidur sambil minum air. Mo Zu sedang minum air.
Ketika melihat pangeran masuk, dia terkejut dan ketika hendak menyapa, dia terbatuk beberapa kali. Hormat kepada pangeran. Kamu jangan bergerak, biarkan aku melihat lukamu, kata Chu Xuanchen sambil berjalan mendekat. Seseorang menggulungkan bagian kaki celana musuh. Chu Xuanchen merasa sedikit tidak bisa peraya ketika melihat perban di kaki musuh dan panah besi di atas meja. Ini adalah anak panah besi yang menusuk musuh ketika ada tindakan pembunuhan secara diam-diam waktu itu. Tak disangka Yun Ruoiwei benar-benar berhasil mengeluarkan anak panah ini. Pada saat ini, Mo Li juga membawa Yun Ruoiwei masuk. Ketika Mo Zu melihat Yun Ruoiwei, dia segera menjadi bersemangat dan senang. Dia melambai pada Yun Ruoiwei. Nona cantik, akhirnya kamu datang. Aku telah menunggumu begitu lama. Kamu pergi kemana saja? Nona cantik. Chu Xuanchen menyipitkan matanya dengan tidak senang. Mo Zu, kamu lihat dengan jelas. Dia adalah permaisuri. Mo Li melihat ekspresi bodoh adiknya dan merasa tak berdaya. Bersambung. Bab 43. Dari mana belajar ilmu pengobatan? Kegembiraan di wajah Mo Zu seketika menghilang. Dia menatap Yun Ruoiwei dengan kaget. Apakah kamu benar-benar permaisuri? Jangan banyak bicara. Simpan energimu. Lukamu akan sembuh lebih cepat, kata Yun Ruoiwei. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu adalah tabib yang diatur oleh pangeran untuk menyembuhkanku? Bagaimana bisa kamu adalah permaisuri? Mo Zu tampak sangat kecewa. Dia hampir menangis. Dia dengan tidak mudahnya menemukan seorang wanita cantik yang dia sukai. Ternyata pihak lawan sudah memiliki suami, bahkan merupakan wanita dari tuannya. Ini membuatnya sangat sedih. Jadi begini, waktu itu kami tidak tahu bahwa permaisuri memiliki keahlian medis. Kami tidak membiarkannya masuk untuk menyembuhkanmu. Jadi dia diam-diam datang dari halaman belakang untuk merawatmu. Mo Li segera menjelaskan. Terima kasih, permaisuri. Aku tidak bisa membalas kebaikan besar permaisuri. Maaf. Mo Zu berkata sambil membungkukkan tubuhnya. Suaranya penuh dengan kekecewaan. Apakah benar dia yang mengeluarkan anak panah dari kakimu? Bagaimana dia melakukannya? Tanya Chu Xuanchen dengan dingin. Mo Zu segera menjawab. Permaisuri menyuntikkan obat bius padaku, mengambil pisau bedah dan membuang daging busuk di pahaku, menemukan ujung panah besi, dan mengeluarkannya dengan pinset. Dia juga membersihkan dan menjahit lukaku, memberi obat, membungkusnya dengan kain perban, dan memberiku 2 tablet obat. Setelah mendengar ini, tabib Wang yang berdiri di samping bertanya dengan bingung. Permaisuri hanya seorang wanita biasa. Bagaimana dia tahu tentang ilmu pengobatan? Pada saat itu, aku juga ingin menyingkirkan daging busuk dan mengeluarkan anak panah dengan paksa. Tetapi aku khawatir Mo Zu tidak akan tahan. Dan aku takut dia akan kehilangan banyak darah. Jadi aku tidak berani melakukan tindakan itu. Permaisuri benar-benar berani mengambil risiko mempertaruhkan hidup pasien. Dia hanya beruntung. Untungnya Mo Zu tidak kehilangan terlalu banyak darah. Jika tidak, Mo Zu akan tewas. Maksud tabib Wang adalah Yun Ruoiwei telah mengambil risiko besar. Dia hanya beruntung bisa menyelamatkan Mo Zu. Yun Ruoiwei meliriknya dengan dingin. Dia tidak akan memberitahunya bahwa dirinya telah menyimpan banyak kantong darah di dalam laboratoriumnya. Segala jenis darah tersedia. Jika ada masalah selama operasi, dia bisa mentransfusikan darah ke Mo Zu kapan saja. Selain itu,
Dengan pengalaman dan keterampilannya, selama tidak menyentuh pembuluh darah besar yang mematikan, biasanya tidak akan terjadi perdarahan yang besar. Ini adalah sesuatu yang tabib Wang tidak akan tahu. Mendengar itu, Mo Zu segera memelototi tabib Wang dengan tajam. Bagaimanapun juga, permaisuri yang menyelamatkanku. Menurutku, kemampuan medis permaisuri lebih baik daripada kamu. Bahkan lebih berani daripada kamu. Dia masih ingat. Saat itu Molly memohon pada tabib Wang untuk mengeluarkan anak panahnya. Tabib Wang takut itu akan menyebabkan perdarahan besar dan takut itu akan merusak reputasinya. Dia sama sekali tidak setuju dengan tindakan itu. Hanya bersedia memberikan suntikan dan obat. Terus menunda-nunda waktu. Pada saat itu, jika Mo Zu meninggal, itu bukan tanggung jawab tabib istana. Tabib Wang dibuat marah oleh kata-kata Mo Zu. Membawa kotak obatnya, dan memberi hormat kepada Chu Xuanchen. Pangeran, aku tidak bisa menyelamatkannya. Maaf aku kurang sopan. Aku pamit dulu. Setelah berkata demikian, dia pergi dengan asistennya dengan ekspresi marah. Chu Xuanchen tidak peduli dengannya. Sama sekali tidak memperhatikannya. Sekarang, dia benar-benar percaya bahwa Yun Ruoiwei telah menyelamatkan Mo Zu. Dia menatap Yun Ruoiwei. Matanya penuh dengan keraguan. Dari mana kamu belajar ilmu pengobatan? Saat aku di rumah ibuku. Ibuku membayar seorang guru untuk mengajariku ilmu pengobatan. Jadi aku tahu sedikit tentang ilmu pengobatan. Jawab Yun Ruoiwei. Tahu sedikit. Kali ini kamu beruntung. Tetapi lain kali, kamu mungkin tidak akan seberuntung ini. Karena Mo Zu diselamatkan olehmu. Kamu bertanggung jawab untuk menyembuhkannya. Jika kamu berhasil, hukumanmu mengejutkan Nyonya Nangong sebelumnya bisa diringankan. Jika tidak, kamu akan menerima hukuman yang setimpal. Kata Chu Xuanchen dengan serius. Bersambung.